namanya demokrasi, yang paling mahal itu adalah ruang untuk berdialog. Situ ada perbedaan pendapat, perbedaan konsep, perbedaan pendekatan, baik secara akademis maupun mungkin tidak secara empiris, tidak akademis. Tetapi kalau ruang itu kemudian diperkecil, apalagi sudah ditutup ruang itu, nah ini lonceng kematian bagi demokrasi. Oleh karena itu mungkin bukan himbauan, tapi lebih pada mengappeal pihak government agar supaya ruang itu tetap harus terbuka. Kalau orang berbeda pendapat, ya kita bisa buka ruang dialog itu sesuai dengan substansi materinya. Kan kemudian menjelekkan orang yang berpendapat berbeda dengan kita. Nah, itu kan namanya bukan demokrasi kan. Demokrasi itu kan menerima perbedaan pendapat. Secara substansi materi dia berbeda dengan kita, ya kita kemukakan argumentasi kita, dia dengan argumentasi dia. Setiap penguasa punya model, ada lain masa lain orang punya itu. Tetapi yang terasa di masyarakat itu kan terasa kan. Nah, istilah dalam hukum itu keadilan bagi kita belum tentu adil bagi orang lain kan. Oleh karena itu, memang dalam melahirkan undang-undang, dalam melahirkan aturan di aspek legislasi tadi, ya sesungguhnya DPR itu harus betul-betul lebih melihat apa yang menjadi kepentingan di tingkat grassroots masyarakat. Ya jangan melihat dari sisi government, karena yang membuat undang-undang ini kan parlemen dengan government. Kalau hanya satu sisi saja yang dilihat kan tentu tidak terwakili. Nah, fungsi dari DPR seperti itu. Nah, bagaimana membangkitkan kepercayaan pada masyarakat? Masyarakat sebetulnya belum begitu parah untuk tidak percaya sesungguhnya pada government, pada parlemen. Nah, untuk membangkitkan kepercayaan itu kan bagaimana kita mengakomodir kepentingan mereka. Banyak keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Ya kecuali masyarakat tidak pernah mengeluh lagi kepada anggota DPR. Mungkin dia sudah lebih banyak mengeluh pada kelompok-kelompok masyarakat yang punya akses untuk melahirkan aturan baru. Sudah jarang dia mengeluh pada DPR, pada anggota DPR, kecuali seperti itu. Tapi saya yakin masih ada kalau kita menggali betul-betul. Insya Allah bisa. Masanya. Kalau dulu independensi DPR itu lebih terjaga atau masih bisa terjaga karena memang independensi partai juga terjaga. DPR itu kan kepanjangan tangan dari fraksi, dari partai. Nah, kalau independensi partai itu tidak terjaga atau dia sudah mesra hubungannya dengan penguasa, maka sesungguhnya independensi untuk dia bisa bersikap melahirkan pikiran-pikiran yang cemerlang, konsep yang cemerlang, bisa kritis dan sebagainya, itu presentasinya semakin berkurang. Oleh karena itu ya memang ya harus dijaga ini partai juga. Partai harus dijaga agar supaya DPR itu bisa lebih independen. Jadi partai itu bukan anggota DPR itu kan berada di sisi yang lain dengan pemerintah. Fungsi kontrol mereka harus betul-betul berjalan. Karena itu manifestasi dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia, dia harus bisa berjalan. Jangan hanya karena kepentingan ada hubungan mesra kemudian ini diabaikan. Itu yang tidak benar. Bahwa hubungan dengan penguasa itu bisa saja, tapi jangan hubungan itu berlanjut pada situasi yang lebih mesra gitu, sehingga tidak menutup pintu kritis. Kalau sudah sampai seperti itu, yang rugi adalah masyarakat dan bangsa juga akan rugi kalau tidak ada lagi fungsi kontrol. Kita tahu kan negara ini kan, di samping negara ada wilayah, ada pemerintah. Itu konsep bernegara kita kan seperti itu. Ada negara, ada wilayah, ada pemerintah, ada DPR sebagai alat kontrol. Kalau ini diabaikan posisi DPR, posisi pemerintah diabaikan atau tidak diperdulikan, ya bagaimana perjalanan bangsa ke depan? Karena ini semua kan amanah. Kita tidak bisa melihat bahwa ini kekuasaan kita yang kelola dan kita semau kita, tidak bisa seperti itu. Itu otoriterisme. Kalau kita bicara soal apa yang terdampak, ya politik memang persoalan yang lebih dasar dari semuanya itu kan.
kebijakan politik yang diambil, keputusan politik yang diambil itu akan berdampak pada persoalan kesehatan, keamanan, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Mau suka politik atau tidak suka politik, tapi keputusan politik akan berdampak. Oleh karena itu, pengambil keputusan politik, meskipun itu sebagai pelaksana adalah government, dalam hal ini presiden atau para menteri atau pembantu-pembantu presiden lainnya, tetapi kontrol DPR itu yang harus kuat, kontrol pemerintah. Nah di situ kan kewibawaan kita bernegara. Ya, DPR itu masih bisa dihormati oleh masyarakat. Kalau kita punya keputusan-keputusan yang tetap berpijak pada apa yang diaspirasikan oleh rakyat. Jangan kita lari dari itu kan. Nah, ini konstituen kita di bawah itu kan mengharapkan kita berperan untuk mewakili suara dan hati nurani mereka. Jika kita lari dari itu, ya kita introspeksi lah. Pemerintah harus membuka diri untuk ruang dialog tadi lebih terbuka agar orang dibuka selebar-lebarnya untuk orang berpendapat berbeda bisa tidak dibully. Orang berbeda pendapat silahkan, tidak apa-apa orang berbeda pendapat. Orang-orang terpelajar atau orang-orang yang dibuka seluas-luasnya iklim demokrasi yang sehat itu, ya harus bisa menerima itu perbedaan. Saya kemarin itu mengelus dada waktu salah seorang dokter yang mungkin dia berbeda pendapat atau mungkin dengan saya dan kita tidak sependapat dengan dia, tetapi kemudian yang dibully bukan pendapatnya, orangnya, personalnya. Ini kan tidak benar. Tidak benar. Kita berbeda, tetapi jangan kita berbeda pada lingkaran materi, substansi, jangan pada personal. Protes masyarakat begitu besar, begitu besar. Misalnya soal pelarangan sholat, kemarin pelarangan sholat di mana-mana, itu juga menjadi problem besar. Bukan hanya di soal pasar, pedagang-pedagang yang melakukan protes besar, tetapi di soal lain seperti itu juga menentangkan protes yang besar. Nah, ini kita juga harus lihat dengan kacamata yang lebih jauh.